Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa nafa wa ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tibyan fi Adab Hamal Al-Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita insyaallah akan bacakan pada pasal yang belum tuntas, yaitu seputar sujud tilawah insyaallah. Jemaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah qala amma al-musalli fi jama'atin fa in kana imaman fa huwa kal munfaridi. Adapun orang yang salat dalam jamaah, jadi bisa makmum bisa imam. Fa in kana imamam, apabila posisi yang mengenainya adalah sebagai imam, fahuwa kal munfaridi, maka hukum yang berlaku kepadanya ya layaknya orang yang sholat sendirian, sholat secara munfarid. Wa idza sajada al imamu li tilawati nafsihi, apabila ya imam itu sujud, maka dia sujud karena bacaan dirinya sendiri. Wajib al ma'mumi an yasjuda ma'ahu, sementara makmum wajib untuk sujud bersama imam. Fa illam yaf'al, bila makmum tak melakukan, batalat salatuhu, salatnya batal. Wah, aku nggak sependapat sujud tilawah. Tunggu bela imamnya. Ya, tunggu bagi dia pembatal salat. Fa illam yasjudil imamu, masalahnya kalau imamnya nggak sujud sekarang. Kok nggak sujud? Anda hafal. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun walil ladzina kafaru, imam enggak sujud. Nah, fa illam yasjudil imamu, kalau imam tidak sujud, lam yajuz lil ma'mumi an yasjuda, tidak boleh makmum sujud. Kebalikannya, fa in sajada, kalau dia sujud, batalat salatuhu, batal salatnya. Jadi dua kondisi yang berkebalikan. Pertama, jika imam sujud, makmum nggak sujud, makmum batal sholatnya. Ketika imam ada ayat sajadah, tidak sujud, makmum sujud karena dia hafal ayat tersebut, batal sholatnya. Okay. Walakin mustahabbu an yasjuda idza faragha minas shalah. Ya, ini ilmu baru. Ya, bagi yang mungkin belum pernah membahas ini, kata beliau, tetapi yustahabbu, dianjurkan untuk sujud setelah selesai sholat. Siapa? Makmum. Wala yata'akkadu, namun sunnahnya atau anjurnya tidak kuat. Walau sajadal imamu walam ya'lamil makmum. Sudah pembahasannya. Jadi kalau selesai sholat, imam yang membaca ayat sajadah tidak sujud, makmum dianjurkan walaupun tidak kuat sujud tilawah. Gimana sujud tilawah? Sujud sekali, baca sajadah wajhil lati khalaqahu wa saqahu wa basara bi khalil quwwati fatabarakal asmaul khaliqin. Bangkit lagi, sudah. Baik. Walau sajadal imamu walam ya'lamil ma'mum. Kasus berikutnya, imam sujud dan makmum tak melihat, tak menyaksikan, tak mengetahui. Hatta rafal imamu ra'sah, sampai kemudian imam mengangkat kepalanya dari sujud, dan ini sangat mungkin terjadi, bahkan sering bagi jamaah khususnya kaum wanita dan beberapa jamaah yang mungkin awam dan tak hafal ayat sajadah. Tiba-tiba imam Allahu Akbar, mereka ruku, imam sujud. Lama banget rukunya. Pas dilihat,
imamnya bangun dari sujud. Oh, sujud tilawah toh. Gimana kasus seperti ini? Yaitu makmum tidak tahu kalau imam sujud, tahunya imam sudah mengangkat kepala dari sujud. Bahwa ma'dzurun kita khalfihi. Catat, dia diampuni dalam perselisihannya. Jadi dalam menyelisih imam kali ini dimaafkan. Wala yajuzu an yasjuda, dan dia tidak boleh sujud karena sudah telat dalam kondisi dimaafkan, diberi uzur. Walau alima wal imamu, ya, ba'du fis sujudi. Menarik ini ya. Kenapa ba'du? Kenapa enggak ba'da? Karena tidak ada mudhafun ilaih. Kalau enggak ada mudhafun ilaih maka dia di dhammah. Kalau ada mudhaf ilaih maka dia di fathah. Wa kanu min qablu yastaftiqun. Karena tidak ada setelahnya mudhafun ilaih. Ba'du fis sujudi, karena setelahnya tidak ada mudhafun ilaih. Ini ilmu nahwu. Walau alima wal imamu ba'du fis sujudi. Kalau kemudian dia tahu dan imam itu ya sudah sujud tetapi masih berlangsung sujud, wajib sujud, wajib ikut segera merubah dari ruku ke sujud. Allahu Akbar, dia ruku, ada sebagian sujud, dia lihat imam sujud, langsung sujud. Wajib dia ganti dari ruku ke sujud. Walau hawa ila sujudi farafal imam wa fil huwi walangkap. Kalau dia hendak sujud, hawa menuju pada sujudnya, ternyata imam bangkit dari sujud, wa huwa fil huwi, sementara dia tengah menuju sujud, rafa'a ma'ahu, dia pun kembali mengangkat kepalanya untuk tegak bersama imam. Jadi posisinya gimana nih? Ruku, lihat mau sujud, ikut sujud, ternyata berangkat kan? Jadi kayak pesawat tuh mau landing, terbang, take off lagi. Coba praktekkan. Ya, bisa kan, paham ya? Aku juga praktekkan biar teman-teman kebayang. Kalau ada gambaran kan enak. Masa kami? Yes, coba silakan, Bang Asri. Kami komandoin. Allahu Akbar. Ruku. Kan belum tahu imam sujud. Allahu Akbar. Lihat imam sujud. Imam mau bangkit. Imam mau bangkit, lihat imamnya. Imam sudah bangkit. Langsung naik lagi. Jadi belum sujud. Tapi kurang lagi. Sebelum nempel sujud naik lagi. Allahu Akbar. Oh, dua. Ya, silakan. Sujud tilawah, Allahu Akbar. Ruku. Ternyata naik lagi. Seperti itu. Boleh. Ya, walam yajuz sujud, tidak boleh sujud. Wa kadza dhaiful ladhi hawa ma'al imam. Dhaif di sini fil asli huwa wa taswibu. Ya. Wa kadza ad-dhaiful ladhi hawa, begitu pula ad-dhaif, itu orang yang dhaif ya. Orang yang dhaif itu berarti ya entah dia lemes, sakit, atau mungkin usia. Alladhi hawa, ya, yang kemudian sudah hendak sujud, ya, maka dia ma'al imam, kembali bersama imam. Idza rafal imam, ketika imam itu bangkit, qabla bulughid dhaif ila sujud, sekalipun orang yang dhaif tadi belum sampai ke tempat sujud, dia kembali lagi. Sampai orang dhaifnya pun ikut seperti itu. Gimana orang yang kita ini sehat, kuat, muda-muda, gitu kan? Lisur atil imam, karena mungkin imam terlalu cepat. Karena kan dhaif itu kan juga, dhaif itu pelan-pelan. Allahu Akbar, cepat, ruku gitu. Atau dia mau sujud, dia tahu imam sujud, Allahu Akbar, imam sujud, tapi dia pelan-pelan. Karena dia sudah tua atau dia sakit. Ketika dia mau sujud, imam Allahu Akbar bangkit. Berarti dia kemudian
langsung lagi naik lagi. Lisur'atil imam, karena imamnya muda, cepat gerakannya. Wabutil makmum, dan perlahannya gerakan makmum. Yarji'u ma'ahu, dia pun ya kembali bersama imam, wala yasjud, dan tidak meneruskan untuk sujud. Sampai pun bukan karena tidak tahu, sampai pun yang tahu tapi gerakannya perlahan, lambat, maka tatkala dia ketinggalan sujud tilawah, bukan sujud tilawah, ingat, tapi ya kembali bersama imam, tidak meneruskan sujud. Kan sebagian kita beranggapan, saya belum sujud tilawah, kan saya ini lambat, diberi uzur lah, telat. Justru yang benar bukan teruskan sujud. Uzur itu untuk tidak sujud, bukan sujud. Ya, uzurnya untuk tidak sujud bersama imam, bukan sujud lalu kemudian ya sudah tertinggal imam. Wa amma idza kana al-musalli ma'muman, dan adapun bila seorang yang salat dalam jamaah itu berposisi makmum, sebagai makmum, fala yajuzu an yasjuda li qiraati nafsi, maka tidak boleh dia sujud karena bacaan dirinya sendiri. Misalnya salat sir ya. Salat imamnya mungkin baca Al-Falaq, dia baca wa idza quri'a al-Qur'anu la yasjudun. Bagi dia itu sajadah, imam enggak, karena imam baca soal Falaq, maka posisi dia sebagai makmum tidak boleh sujud hanya gara-gara bacaan dirinya. Ini kapan? Biasanya di salat sir. Wala li qiraati ghairi imamihi, atau bacaan selain imam. Misalkan ketika dia sholat, ya, speaker luar itu baca ayat sajadah, tapi bukan imam dia, imam masjid lain. Maka dia tidak boleh sujud hanya gara-gara dengar ayat sajadah, sementara imamnya sendiri tidak sujud. Fa in sajad, kalau seandainya dia sujud, batalat salat, batal salatnya. Wa yukrahu lahu qira'atus sajadah, wa yukrahu lahu isgha'u ila qira'ati ghairi imamihi, dan wa yukrah, dimakruhkan ya, tidak disukai untuknya membaca sajadah ya, ayat sajadah. Wa yukrahu lahu, dan tidak disukai untuknya al-isgha, ya, condong untuk membaca ya bacaan selain imamnya. Jadi bagi makmum nih penting tadi yukrah, dimakruhkan lagi makmum, apalagi sir, tak ada bacaan imam di situ, maka dia hendaknya membaca ayat selain ayat sajadah, membaca selain ayat sajadah. Kalau baca ayat sajadah, yukrah, dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Saya makmum kok dimakruhkan? Saya baca ayat ibadah nih, Ustaz. Ya, karena Anda baca ayat yang membuat Anda dalam polemik. Maka untuk itu makruh, menghindari lebih baik daripada mengalami atau mengerjakan, makruh. Begitu pula ikrah, dimakruhkan untuk seorang makmum cenderung kepada bacaan selain imamnya. Ya, mik yang sangat lebih besar, bacanya lebih indah, ketika dia makmum lebih dengar kan sana. Sampai walau dolinya amin, ikut sana ternyata imamnya belum amin. Itu kasus itu beberapa kali pernah mungkin terjadi seperti itu. Ya. Yukrah, tidak boleh kita berikan pendengaran kita kepada imam yang lain, tapi kita fokus dengan baca imam kita. Baik, selesai? Paham? Pertanyaan? Kalau tadi harus berdiri langsung untuk sempurnanya Makmum kalau mau berdiri tadi dia kan belum sempurna. tetap selama dia berdiri walaupun belum sempurna berdiri, itu resmi selesai sujud tilawah.
tertinggal. Walaupun masih mengangkat kepala, ingat ya, dalam redaksinya bukan mengangkat tubuh, ngangkat kepala dulu. Itu sudah selesai sujud tilawah. Rafa'a ra'sahu. Allah, selesai dah. Selesai. Jangan kan nunggu sempurna berdiri. Oh, masih ada kesempatan. Ini enggak. Ini bukan ruku wala satu rakaat itu kan. Oh, masih ruku, masih sami Allah, belum gerak langsung ruku dia. Langsung ruku. Itu beda. Kalau di sini batasannya adalah rafa'a ra'sah. Angkat kepala, selesai sujud tilawah. Apalagi angkat badan. Begitu ya. Baik. Ya. Terakhir. Sujud dulu tilawah, bangkit lagi, sujud lagi. Satu, ya. Ya, satu. Betul. Iya, satu ya. Menghindari surah Al-Alaq ketika dalam berjamaah misalkan. Kan banyak surah-surah itu. Emang nggak boleh? Ya boleh. Tadi ini kalau masihnya polemik ya, kita bingung sholatnya sampai waduh ini sujud nggak sujud ini sholat nggak masuk nanti. Tapi kalau kita tahu sikapnya maka sujud tilawah lalu kemudian sujud lagi, dan itu mungkin sangat asing. Jadi kalau udah tahu kan, yakin, tinggal diprotes jawab aja nanti. Sujud tilawah. Kalau seandainya misalnya wajib itu langsung sujud nggak pakai apa? Ya, sujud tilawah itu punya sebab. Baca ayat sejadah. Sementara sujud yang dalam sholat rukun nggak bisa disamakan. Artinya nggak di satu gitu, tidak bisa disamakan. Jadi imma tidak sujud tilawah, imma sujud tilawah, tapi mungkin menimbulkan pertanyaan. Siap-siap aja, kalau pertanyaan jawaban, gitu kan? Ya. Sambung surah Al-Ikhlas. Artinya kan itu untuk menghindari keanehan kan, untuk menghindari keanehan. Anehnya itu apa sih? Anehnya itu sujud tilawah, bangkit ruku, sujud lagi. Itu kan aneh. Bagi siapa? Bagi nggak pernah ngelakuin itu aneh. Sebenarnya nggak aneh. Ya gini loh, kita baca ayat sajadah, kita sujud karena ayat dari sujud telat. Ya memang benar. Selesai sujud karena mungkin sudah selesai ayatnya, ya sambung dulu mungkin surah apa bawahnya Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allahu akbar. Tapi sampai habis kalau bisa, karena satu ayat doang keterlaluan ya. Jadi maksudnya itu ya bukan kemudian wasjud waqtarib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya lanjut ayat lagi, surah Al-Qadr, habiskan, baru Allahu akbar, ruku, sami Allah. Kalau kayak gitu, ini namanya membuat-buat. Terus begitu ya, disambung dulu. Gak apa-apa. Kalau ada yang tanya ya tinggal dijelaskan, dijawab. Sujud tilawah. Baik. Ya.
Oh, kalau wajib tidak. Wajib itu bukan wajib ya. Artinya kalau ditinggalkan dosa, itu adalah sunnah. Sunnah. Dan sunnahnya pun dalam arti ya dikerjakan lebih sering, ditinggalkan jarang supaya tidak dianggap wajib. Sajadah al-insan. Terus apa lagi? Al-Qamar dengan Qaf. Belum pernah coba. Agak panjang dan sulit ya. Al-Qamar itu agak sulit ya. Jadi yang ada ayat sejadahnya. Dan Jumat itu tidak wajib harus ada ayat sejadahnya. Sunnah muakkadah ada ayat sejadahnya di hari Jumat subuh Jumat. Tapi tidak wajib. Ya. Karena kalau wajib itu antara dosa dan tidak. Justru malah sering dikerjakan, sesekali ditinggalkan untuk menerangkan tidak wajib. Baik. Yang sudah berlangsung bagus selama tidak meyakini harus dan wajib. Itu aja. Terus terus memang itu kebiasaan di masjid kami. Ya, di tua-tua masjid ya kayak gitu. Ya, silakan. Selama nggak yakini wajib silakan. Yang salah ini malah menjelekkan masjid yang ya ini katanya ya sunnah tapi nggak pernah sejedahan insanan setiap subuh. Ini nggak boleh kayak gitu. Itu yang nggak boleh. Terus kemudian yang kedua, kalau sudah mulai ayat sajadah, surah as-sajdah, maka ya selesaikan dalam 1 rakaat. Jangan jadi 2 rakaat. Jadi cuma sajadah rakaat 1 lembar, rakaat 2 1 halaman. Cuma sajadah doang, al-insan nggak ada. Mau semuanya atau tidak semuanya. Itu fatwa Syaikh Fauzan. Betul, sama itu di masjid Jami. Saya sudah sentuh alif lam mim, masya Allah, dapat sunnah di sini. Walaupun nanti setelah itu ada bangkit dari ruku. tapi ternyata sampai 1 lembar pas tepatnya dia macet. Tempat imamnya macet, bingung, dibenerin kemana-mana, dia sujud. Terus kemudian, tapi sebenarnya memang di pekan berikutnya dia berhentiin di situ. Cuma pas mau berhenti itu dia lupa, qadarullah. Emang dia berhentinya di situ. Intinya dia bagi 2 terus. Nah, ini ya artinya nanggung dalam mengamalkan sunnah. Ya, nanti gini masalahnya. Lu kan mending daripada nggak amalkan sekali. Bukan menciptakan pandangan gara-gara sikap kita yang berangkat dari pandangan yang salah. Yaitu ya udah kerjakan setengahnya, terus setengahnya lagi untuk memudahkan kaum muslimin supaya tidak panjang-panjang. Yang nggak tahu sunnah dia nanti. Dikira itulah yang kemudian yang benar. Padahal itu nggak ada sama sekali diucapkan oleh para ulama. Nah itu makanya aneh, jadi malah dia madhab baru, kontemporer sangat terbaru. Ini kan menjadi sebuah keanehan. Maka itu ya kalau memang mau satu sejedah. Kalau enggak sekali ya. Betul. Ya. Ihya'an sunnah wa tatbiqan laha. Menghidupkan sunnah dan praktek yang sebenarnya. Ya, kalau sunnah itu kalau dipraktikkan nanggung, itu yang terjadi adalah ya pemahaman baru, pandangan yang baru yang belum pernah disebutkan oleh ulama sebelum-sebelumnya. Dan itu yang kemudian kita bilang memudahkan agama siapa gitu. Ajarannya dipertanggungjawabkan pula. Baik. Kita lanjutkan. Faslun fi waqtis sujudi litilawati. Pasal ya yang menerangkan
Pasal penjelasan dalam waktu sujud tilawah. Pasal dalam waktu sujud tilawah. Qalil ulama'u yanbaghi an yaqa'a aqiba ayati sajdati allati qara'aha. Kapan kita melakukan sujud tilawah? Kapan waktu melakukan sujud tilawah? Maka ulama di sini maksudnya ulama Syafi'iyah mengatakan sepantasnya terjadi setelah akibah ini, setelah langsung terjadi langsung di setelah ayat sajdah allati qara'aha yang telah dia baca, au sami'aha atau dia dengar. Ini qara'aha bagi kalau jamaah itu imam, sami'aha bagi mak. Fa in akhar, kalau kemudian dia menundanya, walam yudil faslu, dan pemisahan penundaan itu tidak terlalu lama, sajadah masih boleh sujud. Wa in tala, bila lama, faqad fatas sujudu, maka hilanglah lunturlah kesempatan sujud. Jadi wa idza qala alaihimul qur'an la yasjudun, mungkin imamnya kan grogi, dia lupa mau sujud, dia pengen sujud sebentar tapi dia lupa karena groginya, tegang. Lepas ayat berikutnya baru dia ingat, oh iya sujud tilawah, dia berhenti, Allahu Akbar. Itu maksudnya apa? Sujud tilawah boleh. Jadi dia mau masuk ayat berikutnya tapi belum sampai membaca sempurna ayat berikutnya, dia ingat sujud tilawah kelewat, maka dia berhenti, dia sujud tilawah. Itu belum lama jeda atau belum lama masa terpisahnya ayat sajadah dengan sujud sajadah atau sujud tilawah. Kemudian kalau lama, misalkan sudah Allahu Akbar, sujud tilawah baru terbayang, udahlah nggak usah lagi, sudah faham, sudah hilang kesempatan sujud tilawah. Wala yaqdi 'alal madhhabis sahih masyhur, dan tidak mengqadhanya berdasarkan madhab yang sahih, yang masyhur, yang populer dalam madhab Syafi'i. Kalau tadi kita sebut ya yustahabbu an yasjuda idza faragha minas shalah, yaitu bagi makmum ya yang tidak sempat sujud bersama imam, daripada dia sujud nanti batal, maka dia mengganti ya setelah selesainya sholat. Tapi ternyata di sini diterangkan lagi tidak mengqadha. Mengqadha itu mengganti. Qadha itu adalah melaksanakan di luar waktunya, tepatnya di selesai sholat. Berdasarkan madhab yang sahih yang terkenal dalam pendapat madhab Syafi'i. Kama la yaqdi salatul kusuf, sebagaimana tidaklah mengqadha salat kusuf bagi yang terlewat. Waqala ba'du ashabina, telah berkata sebagian imam-imam mazhab Syafi'i, fihi qaulun dhaif, dan dalam masalah ini ada pendapat tapi lemah, annahu yaqdi, bahwa dia mengqadha. Tadi yang telah kami sampaikan. Ternyata itu pendapat apa? Lemah. Makanya yustahabu, dianjurkan tapi nggak kuat karena memang lemah pendapatnya. Yang kuat justru tidak mengqadha. Kama yaqdi sunanal ratibata, sebagaimana lemahnya pendapat yang menyatakan qadhanya sunat atau qadhanya salat rawatib bagi yang terlewat. Ya, kasunnatis subhi wa dhuhri wa ghairihima, sekalipun seperti salat sunnah subuh atau duhur atau selain keduanya. Padahal kalau salat subuh itu ada dalilnya. Rasulullah SAW itu mengqadha salat fajar. Bahkan Nabi SAW dalam safarnya tidak pernah meninggalkannya. Sehingga saking pentingnya ketika terlewat, maka Nabi mengqadha salat sunnah fajar. Maksudnya qabliyah fajar di setelah salat subuh atau fajar. Karena begitu pemahaman daripada mazhab Syafi'i ini, itu termasuklah sunnah. Salat subuh itu salat sunnah.
Adapun mungkin ini nanti dikomentari dengan pendapat lain dari hadis bahwa Nabi mengqadha'nya, itu ada pembahasannya. Yang jelas ya, kita fokus kepada sholat sujud tilawah, sujud tilawah. Ya, tidak perlu mengqadha'. Kalau mengqadha' itu qaulun dhaif, pendapat yang lemah. Wa amma idza kana al-qari'u aw al-mustami'u muhditsan 'inda tilawati sajdah. Apabila seorang pembaca atau pendengar ayat sajadah muhditsan dalam keadaan berhadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu ya seperti buang angin, ya, buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Hadas besar itu seperti keluarnya mani, mimpi basah, berhubungan badan. Ya, fa in tatahhara ala qurbin sajada. Kalau kemudian dia bersuci setelah baca atau dengar, ya, maka dia sajada selama waktunya atau berselang ya sesaat sajada, dia segera sujud. Wa in ta'akhkharat, apabila ya kemudian ta'akhkharat, ya tertinggal taharatuhu, ya bersucinya sampai memanjang jarak atau durasinya, ya terpisah lama, fas-sahih al-mukhtar alladhi qata'a bihi al-aktsarun annahu la yasjudu. Yang sahih, yang terpilih, yang telah dipastikan oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i bahwa dia tidak sujud. Kan dia kan mau sujud tapi dia masih berhadas gitu loh. Dia dengar ayat Quran, dia junub atau dia buang angin, maka dia menahan untuk sujudnya, dia bersuci segera, lalu dia masuk lagi, dia sujud. Tapi kalau begitu lama ya pemisahan antara ya bersucinya dengan sujudnya, lama, masih ngobrol sana ngobrol sini, masih kerjaan ini kerjaan itu, baru dia bersuci, habis itu baru sejam kemudian atau 30 menit kemudian dia masuk untuk sujud, sudah tidak lagi, la yasjud. Wakila yasjud, ada yang berpendapat sujud. Wa ikhtiyarul Baghawi, yang mengatakan sujud ini diantaranya adalah pendapat yang terpilih oleh Imam Baghawi Asy-Syafi'i min ashabina, di antara Imam Baghawi ini di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i. Imam Baghawi itu mazhabnya Syafi'i. Kama yujibul muadzina ba'dal faragh min as-shalah. Ini sebagaimana permasalahan menjawabnya adzan untuk orang yang adzan setelah selesai dari sholat. Jadi boleh gitu loh. Kata Imam Baghawi itu dalilnya ya kan, setelah, kalau orang adzan itu ketika dia mau jawab adzannya, ya kama yujibul muadzina, sebagaimana ya seseorang menjawab seorang yang adzan itu setelah selesai dari sholat, ya boleh. Walitibaru fi tulil fasl fi hada bil 'urf al-mukhtar. Tapi ini pendapat nggak terpilih ya, yang terpilih tidak sujud. Walitibar, adapun ya keberlakuan panjangnya pemisah antara boleh sujud dan tidak sujud itu berdasarkan urf, ya perkiraan, ya pada umumnya, al-mukhtar, ya berdasarkan pendapat yang terpilih Allah. Seorang yang muhdis, dia baca ayat sajdah, dia hafal, mungkin artinya dia hafal tuh, dia baca ayat sajdah, banyak sebabnya lah. Misalnya dia murojaah Quran kan, terus dia ketika sedang membaca ayat dekat ayat sajdah buang angin, sementara belum satu halaman selesai. Murojaah itu biasanya satu halaman tutup baru wudu, biasanya gitu. Karena nanggung, kalau enggak satu halaman nanti ganggu hafalannya dia. Dia harus rapi per halaman. Sajdahnya masih belum satu halaman. Dia paksakan sampai lewat satu halaman baru dia wudu. Sementara dia sudah kentut tadi. Maka ketika dia wudu, dia baru boleh sujud tilawah. Sebelumnya tidak boleh. Ya. Tidak sujud ya. Tidak sujud.
Kemudian pasal idza qara'a as-sajadati kullaha aw sajadatin minha fi majlisin wahidin sajada li kulli sajadatin bila khilaf. Ini dengarkan ya. Apabila seorang qari membaca Quran, membaca ayat sajadah lebih dari satu ayat. Jadi ada ayat sajadah 2/3 dibaca dalam satu majelis. Ima seluruhnya atau mungkin beberapa, tapi lebih dari satu ayat sajadah dibaca beberapanya atau seluruhnya di satu majelis. Misalkan ada ayat 5 sajadah dalam satu juz, itu dibaca semuanya, atau mungkin dibaca tiga-tiganya, baru sampai tiganya, maka sajadah dia sujud untuk setiap kali ayat sajadah tanpa ada perselisihan. Baik, di juz 30 tuh udah banyak tuh. Setiap ada ayat sajadah gitu. Kita simaan nih sama santri ini, itu kalau udah ayat sajadah udah berhenti sujud lagi. Nanti ayat sajadah berhenti sujud lagi. Wah gitu. Artinya kalau kita praktekkan, canggung juga ada ayat sajadah gitu yang sujud. Walaupun satu majelis, walaupun dalam satu waktu. Karena kita merasa ayat sajadah ini memanggil kita untuk sujud. Dan terlebih dahulu kita selesaikan sedikit lagi, mungkin pasal ini kita habiskan. Baik.
Baik, sedikit melanjutkan. Tadi kita bahas kasusnya adalah apabila ada beberapa ayat sejadah, dia baca semuanya atau baca sebagian dari ayat sejadah. Misalnya ada 5, dia baca seluruhnya, atau dia baca cuma 3, maka kita dalam majelis ini sujud setiap kali ayat sejadah itu dibacakan. Baik, ini ayatnya berbeda-beda, tapi satu merek ya, satu jenis, itu ayat sejadah tanpa ada persian. Kasus kedua, kalau seandainya ayat yang sejadahnya cuma 1, diulang-ulang dalam setiap majelis. Jadi kita ada majelis setelah maghrib dan majelis setelah isya. Ini setelah isya sekarang. Tadi maghrib ya, ada 1 ayat sejadah yang Anda baca. Dan isya, ayat sejadah yang tadi saya ulang lagi. Maka sajadah li kulli marratin bila khilaf. Maka dia sujud di setiap majelis. Majelis pada maghrib dia sujud tilawah, majelis pada isya dia sujud tilawah lagi. Ayat sejadahnya 1, sama ayatnya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Ya, berarti sujud semua. Tapi nanti setelahnya sujud tilawah. Paham nggak? Karena saya baca dari tadi kan, wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Ini sujud, tidak yang sejadah. Ya kan? Ayat sejadah. Ayat sejadahnya kan sama aja dari yang pada maghrib sampai pada isya. Ayat ini yang Anda baca. Berarti nanti setelah ini berarti kan pengulangan 1 ayat sejadah di 2 majelis, pada maghrib sama pada isya. Maka nanti sujud tilawah di pada isya aja. Kalau pada maghrib sudah kelewat. Baik. Kemudian fa in karraraha fil majlisi wahid. Kalau seandainya ayat yang sama tadi diulang-ulangi ya di 1 majelis pada isya ini misalnya. Saya ulangi lagi, wa idza quri'a alaihimul Qur'an yasjudun. Saya ulang lagi, wa idza quri'a alaihimul Qur'an yasjudun. Maka apakah dia sujud? Bedanya sama yang pertama. Kalau yang pertama itu dalam 1 majelis beberapa ayat sejadah. Itu jelas. Kita sujud karena beda ayat. Sekarang ayatnya 1 itu aja, tapi diulang-ulang dalam 1 majelis. Apakah juga sujud? Enggak cukup dengan sujud pertama. Nazar, ada perincian. Fa illam yasjud limarratil ula kafahu sujadatun wahidatun al-jami'. Kalau seandainya dia belum sujud untuk pertama kali ketika dengar pertama kali ayat sejadah di majelis yang 1 itu, maka ya cukup bagi dia kapanpun nanti sujud. Saya ulang lagi, wa idza quri'a al-Qur'an yasjudun. Ini ayatnya sama nih. Tadi belum sujud kan? Wa idza quri'a al Qur'an yasjudun. Belum sujud juga. Kalau ayatnya sama, majelisnya 1 pada isya, berarti nanti antum sujud tilawah sekali saja itu cukup untuk yang sebelumnya. Itu kata beliau. Paham? Selesai. Ya? Enggak, langsung sujud. Sebelum sholat nanti ini kita sujud dulu tilawah. Habis itu bangkit sujud kita qamat. Wa in sajada lil ula. Sekarang kasusnya, gimana kalau dia sudah sujud tadi? Mungkin di antara kita ada yang sujud tadi misalkan. Yang lain enggak sujud. Dia sujud untuk pertama kali dengar ayat wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Maka ketika dia sujud untuk yang kali pertama, di sini ada perincian. 1, ya as-sahih yang paling sahih, dia sujud untuk setiap kali dengar ayat sejadah walaupun ayat tersebut sama. Jadi ya dia sujud lagi kalau dengar ayat yang sama diulang lagi, walaupun 1 majelis pada isya ini, dia sujud lagi nanti. Jadi kita dekat-dekat ceramah dia sambil gini-gini. Saya sujud lagi. Saya baca ayat sejadah, dia sujud lagi.
Baik. Kalau ada yang asing berarti dia harus baca buku ini. Kalau dia asing, ini kalimatnya. Terus kemudian litajadudi sabahi ba'da tawfiyati hubbil ula, karena ya setiap atau kali kedua, kali ketiga itu menuntut ulang, menuntut pembaharuan. Wasani, pendapat kedua, tadi pendapat pertama lebih sahih, yang kedua berarti mending, tawas pertengahan. Takfihi sajdatul ula anil jami', cukup sujud pertama aja tadi, yang kali pertama. Ini pendapat Ibnu Suraij dan ini mazhab Abu Hanifah. Qala Sayyid Uddah, ya penulis Uddah, kitab Al-Uddah ini adalah Hasan bin Ali bin Al-Husain Abu Abdillah At-Tabari, dari At-Tabari Asy-Syafi'i, dari mazhab Syafi'i, dari ulama mazhab Syafi'i, wa alil fatwa wa ikhtarahu Syekh Nasir Al-Maqdisi Az-Zahidi min ashabina. An-Nas'a wa ikhtarahu Syekh Nasr Al-Maqdisi Az-Zahidu min ashabina. Jadi ini pendapat yang cukup, ini walaupun bukan paling sahih tapi ini yang mendingan, pertengahan, kuat juga. Wasalis, yang ketiga, intonal faslu, kalau pengulangan itu tidak ada sujudnya dan berlangsung lama antara ayat sejadah yang diulang-ulang itu cukup lama, mungkin ada 20 menit baru ayat sejadah lagi, 20 menit kemudian ada sejadah lagi, ya sajadah, ya tetap sujud. Wa illa, kalau enggak, fatakfih sajdatul ula, ya pokoknya cukup satu sujud yang pertama. Jadi dia tetap walaupun panjang jedanya 20 menit kemudian ayat sejadah, 20 ayat sejadah yang sama dalam satu majelis, dia tiap kali dengar ayat sejadah yang sama walaupun dalam satu majelis sujud. Kalau enggak, sekali saja minimal sujud tilawah. Wa idza amma idza, ini penerapannya. Amma idza qarral ayatul wahidata fi shalah. Gimana kalau ayat sejadah tersebut diulang-ulang karena imamnya mentadabburi ayat sejadah dalam sholatnya, dalam satu rakaat misalnya. Gimana ini? Dia nangis, dia sujud. Makmum sujud. Balik lagi. Wa idza, diulang lagi. Apakah seperti itu? Fa in kana fi rak'ah, kalau dia di satu rakaat ayat yang sama diulang-ulang dan itu ayat sejadah, ya ini seperti kasus majelis yang satu, sujud setiap kali ayatnya selesai. Masya Allah. Kalau pengen banyak sujud, tahu sekarang caranya? Kalau pengen tahu banyak, tapi sujudnya sujud tilawah ya, bukan sujud rukun sholat. Jadi banyak sujud dia, karena sujud tilawah, karena dia baca ayat sajadah, ulang lagi sujud, ulang lagi sujud. Yang ada makmumnya geram, apalagi yang nggak tahu itu nanti dia berdiri dia marah-marah nunjuk-nunjuk. Wah, ini langsung diviralkan, ya salam. Fayakunu fihil audu salatatan. Maka ya ini berlaku tiga perincian tadi. Yang lebih tepatnya adalah setiap kali ayat sejadahnya dia sujud. Jadi sebanyak itu dia. Wa in kana fi raka'ataini, kalau di rakaat kedua kayak gitu lagi, ya udah. Itu seperti halnya ya pembahasan dua majlis tadi. Setiap majlis punya kondisi sendiri. Fa yu'idu sujud, maka diulang-ulangi sujud dalam suatu sholatnya bila khilaf tanpa ada perselisihan. Ya. Kenapa Anda melakukan seperti itu? Saya sedang mempraktekkan ilmu saya. Kenapa Anda melakukan seperti itu? Ada yang protes di jamaah. Ini orang ngomong. Saya sedang melakukan ilmu saya, Pak. Di kitab At-Tibyan, karya Imam Nawawi. Ini Pak, mohon maaf. Ini juga hati-hati. Kalau di tempat orang umum yang nggak paham, yang apalagi bahas kitab ini, ya jangan terlalu dibuka semua. Kitmanul ilmi, menutup ilmu, ya, karena apa namanya, likul limakan, likul limakom makal, karena setiap tempat ada pembahasannya yang sesuai, tidak mengapa. Itu bukan madmum, bukan tercela. Sebagaimana kasus Mu'adz bin Jabal yang menyembunyikan ilmu tentang bahwa orang itu ya punya hak untuk Allah hanya untuk ibadah saja.
beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Itu hak apa? Hak hak dia yang harus, itu hak Allah yang harus dia tunaikan, kewajiban dia. Dan sebaliknya, hak Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah hak dia, kewajiban Allah itu adalah Allah tidak boleh mengadab. Allah nggak akan pernah mengadab hamba yang berbuat tauhid. Tak boleh bagi Allah. Nah, kata Mu'ad, apakah boleh aku sebarkan kepada orang-orang? Kata Rasul, jangan. Fayatakiru, mereka masih baru banyak masuk Islam, baru masuk Islam. Nanti mereka bersandar dengan tauhid, tidak mau beramal, nggak mau sholat, karena cukup tauhid nggak akan mungkin Allah azab. Ditutuplah ilmu itu, tapi akhirnya kesebar sampai kita, berarti pernah dibuka. Kapan? Setelah yang baru masuk Islam itu sudah militan dalam Islamnya, sudah kuat keislamannya, baru disebar luas. Jadi likul maqam maqal, setiap posisi kondisi ada pembahasan yang sesuai. Itu dapat yang disampaikan. Yang belum sujud tilawah, ya silahkan sujud tilawah minimal sekali, ya, di majelis yang kedua ini. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.